membahas mengenai food estate sebagai program ketahanan pangan. Untuk penjelasan lebih lanjutnya disimak videonya ya. Untuk outline pembahasan pada materi kali ini, yang pertama ada program food estate, yang kedua ketahanan pangan, yang ketiga pelaksanaan program food estate, dan yang keempat keterkaitan program food estate dan ketahanan pangan dengan perencanaan tata ruang dan hubungannya pada aspek pertanian. Untuk materi pertama yaitu program food estate. Nah, apa sih food estate itu? Food estate merupakan konsep pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi meliputi pertanian, perkebunan, dan atau peternakan dalam suatu kawasan lahan yang sangat luas. Program food estate dilakukan dengan konsep pertanian sebagai sistem industri berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, modal, organisasi, serta manajemen modern. Nah, pada program food estate ini juga diprediksi dapat mendukung ketahanan pangan nasional pada ancaman krisis pangan yang diprediksi akan terjadi setelah adanya pandemi COVID-19. Pada program food estate ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan negara dengan memanfaatkan suatu lahan yang luas di suatu daerah. Selanjutnya, pembahasan mengenai ketahanan pangan. Apa sih yang dimaksud dengan ketahanan pangan itu? Ketahanan pangan merupakan tersedianya bahan pangan yang cukup, sehat, beragam, dan bergizi untuk setiap orang atau keluarga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan menjelaskan bahwa ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Nah, apa pentingnya ketahanan pangan? Pentingnya ketahanan pangan pada pertahanan pangan juga sangat penting karena mendukung pertahanan keamanan. Bukan hanya sebagai komoditi ekonomi, pangan merupakan komoditi yang memiliki fungsi sosial dan juga politik, baik nasional maupun global. Untuk itulah, ketahanan pangan mempunyai pengaruh yang penting terhadap keamanan. Selanjutnya, apa saja pilar ketahanan pangan? Dalam perspektif sistem ekonomi pangan, ketahanan pangan memiliki 3 pilar utama yang perlu diperhatikan, yaitu ketersediaan pangan atau food availability, dan yang kedua ada keterjangkauan pangan atau food accessibility, dan yang ketiga ada pemanfaatan pangan atau food utilization. Berikut menurut Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT dalam Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia. Nah, pada pilar yang pertama yaitu pilar ketersediaan atau food availability. Ketersediaan yang dimaksud di sini ialah ketersediaan fisik pangan di seluruh wilayah Indonesia yang diperoleh baik itu dari hasil produksi, domestik, impor atau perdagangan maupun bantuan pangan. Yang kedua ada pilar aksesibilitas atau food accessibility. Pada akses yang dimaksud di sini adalah kemampuan seluruh rumah tangga di Indonesia untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman, dan bantuan pangan maupun kombinasi antara kelimanya. Dan yang terakhir ada pilar pemanfaatan pangan atau food utilization. Pada pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan, dan penyiapan makanan termasuk penggunaan air selama proses pengolahannya, serta kondisi kebersihan, distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai kebutuhan masing-masing pada individu.
pembahasan terkait pelaksanaan program food estate. Pelaksanaan program food estate di Indonesia menjadi salah satu program strategis nasional atau PSN pada tahun 2020 hingga tahun 2024. Presiden Joko Widodo mengungkapkan harapannya supaya tahun ini program food estate yang telah digarap dapat segera diselesaikan. Setelah dilakukannya, maka selanjutnya diperlakukan tahapan evaluasi untuk melihat kendala yang terjadi di lapangan supaya dapat menjadi contoh bagi provinsi yang lainnya. Selanjutnya, program food estate ini merupakan program utama pemerintah dalam mengatasi ketahanan pangan nasional. Food estate yang berada di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara merupakan program pemerintah food estate yang diterapkan pada dua lokasi tersebut. Program tersebut dirancang untuk mempersiapkan ketahanan pangan nasional dalam rangka merespon laporan Food and Agriculture Organization atau FAO. Selanjutnya, pada rapat tindak lanjut food estate yang dilakukan melalui video conference di hari Jumat tanggal 8 Januari tahun 2021 dengan jajaran kantor BPN Provinsi Kalimantan Tengah dan juga Sumatera Utara. Food estate ini menjadi salah satu program strategis nasional atau PSN 2020 hingga 2024. Presiden Joko Widodo berharap Kementerian ATR atau Agraria Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional dapat menyelesaikan masalah kepemilikan lahan di lokasi estate atau di lokasi tempat pembangunan lumbung pangan yang disebut juga dengan food estate. Pembangunan food estate di dua lokasi tersebut yakni Kalimantan Tengah dan juga Sumatera Utara dinilai sudah menunjukkan sejumlah kemajuan, ungkap Presiden Jokowi. Selanjutnya, Menteri Pertanian Sofyan Ahmad Jalil menjelaskan dengan adanya program food estate ini, selain untuk meningkatkan kondisi ketahanan pangan, juga dapat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan tujuan akhirnya yaitu peningkatan kesejahteraan pada masyarakat. Selanjutnya, ini merupakan poster food estate di mana dengan mencantumkan slogan pangan melimpah, harga lebih murah. Food estate yang ada di poster di sini merupakan program food estate proyek strategis nasional di tahun 2015 hingga 2019 sebelum masa pemerintahan Joko Widodo. Nah, pada proyek strategis nasional di sini pengembangan food estate-nya berada di 5 lokasi, yaitu Pulau Kalimantan Barat dengan luas 120.000 hektar, Kalimantan Tengah dengan luas 180.000 hektar, Kalimantan Timur dengan luas 10.000 hektar, Papua dengan luas 1,2 juta hektar, dan juga Maluku dengan luas 190.000 hektar. Nah, pada manfaat yang didapatkan atau output dari adanya program food estate ini diantaranya ialah untuk meningkatkan nilai tambah produksi sektor pertanian lokal. Yang kedua yaitu meningkatkan penyerapan tenaga kerja pertanian yang meningkat mencapai 34,4%. Selanjutnya, petani dapat mengembangkan usaha tani dengan skala yang lebih luas. Selanjutnya,
output yang keempat yaitu terintegrasinya sistem sentral produksi, pengolahan, dan juga perdagangan. Selanjutnya yang kelima yaitu ada terbukanya potensi ekspor pangan ke negara lain. Selain untuk ketahanan pangan nasional, jika ketersediaannya masih cukup banyak, itu juga membuka peluang negara Indonesia untuk mengekspor pangan ke negara yang lain, sehingga outputnya dapat mencakup global. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada harga panen menjadi murah akibat produksi pangan yang melimpah. Dengan melakukan program food estate di sini, produksi pangannya dilakukan di lahan yang sangat luas. Selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu tentang keterkaitan program food estate dengan perencanaan tata ruang dan juga hubungannya dengan pertanian. Yang pertama yaitu keterkaitan program food estate dengan perencanaan tata ruang. Nah, pada keterkaitan program food estate di sini yaitu terletak pada penggunaan lahannya, di mana lahan yang diperlukan pada program food estate tidak sedikit. Penggunaan lahan yang digunakan untuk program food estate ini cukup luas, yaitu hingga beribu-ribu hektar, sehingga dalam penggunaannya dibutuhkan perencanaan yang baik berupa penyediaan lahan khusus pengembangan food estate supaya nantinya output dari diadakannya program food estate ini dapat dicapai dan terrealisasikan sesuai dengan rencana. Selanjutnya yang kedua yaitu ada hubungan program food estate dengan aspek pertanian atau agriculture. Adapun hubungannya terhadap aspek pertanian yaitu program food estate merupakan program lumbung pangan dengan pemanfaatan lahan sebagai komoditas pangan yang menggunakan program pengembangan pangan terintegrasi dalam satu kawasan yang mencakup pertanian, perkebunan, bahkan hingga peternakan. Sehingga food estate di sini dengan aspek pertanian masing-masing masih saling berhubungan satu sama lain dalam pengembangannya. Sekian pembahasan saya terkait materi program food estate sebagai ketahanan pangan nasional. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah pengucapan kata dan juga penyampaian informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.